belas kasihan mendatangkan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 6, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat ke-8 bilang ini, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lihat, jumlahnya gak seberapa, 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi cukup sedikit itu aja. Tuhan bisa buat mujizat lewat hidup kita. Lihat baik di ayat ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Luar biasa. Belas kasihan mendatangkan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat. Yohanes 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Kita tahu di cerita Yesus memberi makan 5.000 orang ini, ada 12 bakul roti sisa dari apa yang telah dibagikan. Bayangkan, dari 5 roti jelai dan 2 ikan, Yesus buat mujizat, semua orang bisa makan sebanyak yang mereka mau, tapi masih ada lebihnya, 12 bakul roti. Pertanyaannya, siapakah yang akan mendapatkan sisanya? Saya percaya sisanya itu merupakan hak dari anak laki-laki yang telah membagikan 5 roti dan 2 ikannya. Apapun yang kita tabur untuk pekerjaan kerajaan sorga akan kembali dalam hidup kita. Atau kali saya ketemu dengan seseorang yang mengatakan begini kepada saya, Henny, kebaikan yang kamu tabur akan kembali kepada kamu. Dan saya yakini setiap benih kebaikan yang kita tabur buat orang lain akan diperhitungkan Tuhan, dan itu akan kembali kepada hidup kita. Kita akan menuai apapun yang kita tabur. Kalau Anda menaruh belas kasihan buat orang lain, saya percaya hidup Anda akan selalu diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang pasti akan membalas perbuatannya. Cukup punya kepedulian, belas kasihan buat orang lain, dan Anda akan melihat penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati setiap taburan Anda buat hidup orang lain. Kalau saya sama suami boleh saksikan, 16 tahun di Indonesia sejak kami memutuskan kembali dan mengikuti panggilan Tuhan untuk menolong orang lemah, sampai hari ini Tuhan terus memberkati kami, menyertai kami, bahkan melipat kali gandakan semua taburan kami. Kalau dulu kami ngasih makan dimulai dari 5 anak putus sekolah di Bandung, hari ini ada 6.100 anak di 85 titik di seluruh Indonesia. Kalau awal mulanya dimulai dari kami berdua aja yang kerja, hari ini saya bersyukur ada sekitar 200 orang di seluruh Indonesia yang bergabung di Tangan Pengharapan untuk menolong anak-anak pedalaman dan juga masyarakat tidak mampu di seluruh pelosok Indonesia. Semua berkat kemurahan Tuhan. Dan saya percaya setiap benih yang Anda tabur bagi pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Tangan Pengharapan, Tuhan pasti balas berlipat kali ganda. Kalau kita peduli orang lain, saya percaya kita akan berusaha menolong yang kita bisa. Setiap kali saya di WA sama teman, saya selalu tanya, hey apa kabar? How can I help? Apa yang saya bisa bantu? Kalau kita peduli sama orang, kita akan pikirin apa sih yang kita bisa lakukan untuk nolong dia. Kalau ada staff yang sakit, saya selalu mikirin, oke, saya harus kasih dia obat atau bawa dia ke dokter, lakukan sesuatu. Kepedulian membuat kita mau melakukan sesuatu buat orang lain, buat mengurangi penderitaan mereka. Saya percaya kalau kita tuh peduli orang lain, kita akan melakukan yang terbaik yang kita bisa. Contoh, kalau Anda kerja di sebuah perusahaan, kalau Anda punya kepedulian, Anda peduli akan masa depan perusahaan Anda. Anda peduli akan kemajuan perusahaan di mana Anda bekerja. Oleh karena itulah, Anda akan melakukan yang terbaik. Kalau Anda punya kepedulian, Anda akan peduli kepada orang lain yang Anda layani. Customer-customer yang memakan, yang menggunakan, mengkonsumsi produk-produk perusahaan Anda. Anda akan pikirkan yang terbaik. Orang yang peduli akan melakukan yang terbaik untuk orang lain. Enggak asal-asalan. Saya suka negur staff kami ketika ada tamu-tamu dari daerah datang untuk annual meeting misalnya. Setiap tahun kami punya annual meeting, biasanya di akhir bulan Januari. Nah, saya selalu memastikan kepada tim panitia, pastikan siapkan yang terbaik. Karena saya peduli kepada mereka. Mereka udah 1 tahun kerja keras, mereka di pedalaman, gak ada hiburan. Saya ingin mereka makan yang enak, mereka bisa tidur yang nyenyak, dan mereka bisa menikmati annual meeting dengan penuh sukacita. Kami selalu siapkan kado-kado, appreciation buat mereka. Kami selalu siapkan hadiah-hadiah buat mereka, sehingga mereka pulang dengan penuh sukacita. Kalau kita punya kepedulian, kita akan bantu orang lain. Bahkan meskipun itu kita harus berikan
bantuan uang atau pinjaman kepada mereka. Meskipun berat, kadang-kadang kita sendiri butuh. Tapi kalau kita peduli, kita membuat kita tidak kikir, membuat kita tidak pelit, tapi kita mau berbagi dengan apa yang kita punya. Orang yang peduli akan menjaga kebersihan kamar mandi, karena Anda tahu, setelah Anda akan ada orang lain yang menggunakannya. Saya kerap kali jengkel ketika masuk ke toilet yang jujur saja, aduh kok berecetan gitu. Basah, maaf kalau pria buang air berdiri sering netes kemana-mana, menjijikan sekali, dan saya langsung semprot dengan air, ambil tisu, lap, meskipun itu di toilet umum. Bukan hanya di kantor atau di rumah, saya selalu lakukan itu juga di toilet umum. Biasanya yang pakai toilet setelah saya itu beruntung karena sudah saya bersihkan. Anda kebayang ketika kita begitu kebelet pengen ke toilet, lalu masuk ke toilet kita berharap kita cukup semprot dan lap, tapi tiba-tiba wow kotornya luar biasa, kita harus bersihkan dulu. Aduh udah nahannya sampai gemeter, dan saya biasakan selalu lapisi dengan tisu dulu berapa lapis baru saya duduk. Bahkan ada yang ketika kita masuk lantainya becek dan kita harus gulung celana supaya ketika kita turunkan celananya tidak basah. Kalau kita tuh peduli orang lain, kita mikirin gitu, setelah kita akan ada orang lain. Ini toilet umum, gak cuma personal, private toilet gitu kan, itu bakal dipakai orang lain. Dari situ aja kita bisa lihat apakah kita punya kepedulian sama orang lain. Kalau kita punya kepedulian, kita gak akan seenaknya. Kita akan pastikan kita jaga barang orang, kita jaga aset perusahaan, pakai baik-baik, jangan sampai rusak. Kalau kita punya kepedulian, kita gak akan seenaknya sama orang lain. Karena semua orang punya perasaan, semua orang juga ingin hidup yang nyaman. Kalau kita seenaknya, kita akan mengganggu kenyamanan orang lain. Saya percaya kalau kita punya kepedulian, kita nggak aji mumpung. Kita mikirin, jangan ambil semua untuk diri kita sendiri, keuntungan buat kita sendiri. Yang penting gue senang, yang penting gue dapet. Tapi kita juga mikirin orang lain.